Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya pesawat Garuda yang ditumpangi William pun tinggal landas. William duduk di sisi jendela pesawat bagian kanan. Ia lalu mengeluarkan HP-nya. "Sayang, aku sekarang sudah di dalam pesawat. Sebentar lagi pesawat akan take off. HP aku off-kan dulu ya. Ntar kalau sudah sampai, aku kabari lagi." "Oke sayang," terdengar suara di seberang sana. "Oke lah Will, jaga diri you baik-baik tau." Begitulah perpisahan yang terjadi antara William dan Syarifah. Sebulan sampai 4 bulan hubungan mereka masih baik-baik saja. William memang setiap hari menelpon dan memberi kabar kepada Syarifah. Syarifah pun sama. Setiap rasa rindu kembali menyerang dan menghantui pikirannya. Ia pun segera menelpon William yang berada di Jakarta. William juga sama, akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Syarifah. William berjanji akan datang bulan Januari untuk bertemu dengan Syarifah. Tapi kini telah 2 tahun berlalu. Ya, September telah menjelang kini. Januari berlalu begitu saja. Tidak ada William, bahkan kabarnya pun juga tak pernah ada. Seringkali ia mencoba untuk menghubungi kekasihnya itu, namun tak pernah berhasil. Nomornya tak pernah bisa dihubungi lagi. William menghilang dari kehidupan Syarifah bak ditelan bumi. Menit berganti jam, jam berganti hari, hari pun berganti minggu. Hingga kini 2 tahun lebih sudah berlalu. Syarifah menunggu dan terus menunggu kepastian dari William, yang entah sampai kapan penantian ini akan berakhir. Syarifah merasa seakan dunia kehilangan penghuni. Sunyi dan senyap, menggigit sanubari terdalam. Bisanya menghujam sampai ke tulang sumsum. Betapa ia sangat kehilangan dan menderita. Hanya Jasmine kawannya dan Erlangga Tegar Prabowo, laki-laki yang biasa disapanya Mas R, yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Merekalah yang selalu menghibur Syarifah. Pagi itu, saat Syarifah duduk terpaku di depan cermin kamarnya, ia mendengar telepon genggamnya berbunyi. Syarifah lalu mengangkatnya. "Halo, ada apa Jasmine?" tanyanya pada yang menelpon. "Hei Syarifah, you kak mana nih? You tak ke Sangga ke? Dah pukul berapa nih?" tanya Jasmine bertubi-tubi. "Ai tak turun lah. Ai malas sangat lah ayah," jawab Syarifah tak bersemangat. "Hei, janganlah gitu. Kita semua dah tunggu you dari tadi. You kenapa lah macam ni? Entahlah, ai pun tak dapat ngerti diri ai. Kenapa ai jadi tak semangat macam ni? Ai dah penat hidup macam ni. Kalau gitu, ai ke rumah you sekarang. Ai jemput you sekejap lagi," kata Jasmine seraya bergegas keluar dari ruangannya. "Oke, ai tunggu you kat rumah." 15 menit kemudian, Jasmine tiba di rumah Syarifah. Setelah ia memarkir Kijang Innovanya di halaman, ia pun segera membuka pintu yang ternyata tidak berkunci. Ia pun segera menuju ke kamar Syarifah. Dilihatnya Syarifah duduk menatap dirinya sendiri di depan cermin. Wajahnya terlihat kusut. Ia tampak kurus. Jasmine lalu menghampiri Syarifah. "Syarifah,
"You kenapa? You sakit ke?" tanya Jasmine tak sampai hati melihat keadaan sahabat yang sangat ia sayangi itu. "Tak apa-apa, I sehat," jawab Saripah. Kemudian ia berpindah duduk ke atas kasur. Jasmine mengikuti dan duduk di sisi Saripah. "You tak macam Saripah yang I kenal lah, yang penuh semangat dalam berkarir, yang selalu ketawa dan tersenyum ramai. Kasihan anak didik you Kak Sangga. Mereka selalu bertanya, kenapa Ibu Saripah tak nak ngajar lagi? I tak tahu, I nak buat apa. Mengapa semua macam ni?" Saripah tak kuat lagi. Ia pun menangis. Jasmine memeluk sahabatnya, dan tangis Saripah pun pecah. "Semua ni ada kena-mengena dengan William kan? You tak boleh terus macam ni. You tak boleh hancurkan hidup you hanya kerana seorang lelaki. You boleh pilih aja kalau you nak. Banyak tahu lelaki yang nak cintakan you," kata Jasmine menghibur Saripah. "I tak dapat lupakan Will dalam hati I. I cintakan dia sangat," jawabnya terbata-bata. "But takkanlah cinta you nak hancurkan diri you sendiri? Kalaulah cinta kita dah tak terbalas lagi, nak buat apa you tetap bertahan? Dia tak pernah pun kasih kabar. Or apa ajalah tanda sebagai bukti dia ingatkan you. I tak naklah tengok you hancur macam ni. Tengoklah badan you, dah kurus kering. You tak sayang ke dengan badan you sendiri? You selalu jaga performan you. But kini, you tengoklah badan you." Entahlah, kenapa begitu sulit untuk I lupakan bayang William. Mungkin kerana cinta I yang begitu besar padanya. I macam tak boleh hidup tanpa dia di sisi I. I dah cuba penat-penatkan badan I. I sibukkan diri dengan pekerjaan I. But kenapa di pikiran I selalu tak henti ingatkan dia? I tak dapat nak konsen dalam bekerja. Semua kacau bilau, ucapnya lirih. Dilepaskannya pelukan Jasmine. Jasmine menyeka sisa-sisa air mata di pipi Saripah. You harus tanamkan pada diri you, kalau you bisa melupakan William dalam hidup you. Pelan-pelan saja. You perlu masa untuk lakukan itu semua. Asalkan you berniat untuk lupakannya. I sangat percaya you pasti dapat melalui semua ini dengan kuat. I akan selalu ada untuk bantu you, apapun saja. Hei Saripah, you nak tak kalau kita pergi honeymoon? You kena relax lah, biar pikiran you kembali fresh. Macam mana? You nak tak? Kata Jasmine membangkitkan semangat di hati Saripah. Dengan semangat ia mengajak sahabatnya itu untuk pergi berlibur, menenangkan diri. I tak bisa pergi sekarang lah, kerja I dah menumpuk. Belum lagi Kak Sangga. Mungkin nanti, kalau dah agak lapang, I nak balik sebentar ke Brunei. I rindu bunda dan adik-adik I, jawab Saripah kembali menangis. Baguslah kalau macam tu. 2 hari lagi I nak ke Jakarta. I nak jumpa kawan lama I yang di Belanda tu. Dia kata dia nak melancong ke Jakarta dengan suami dan saudara lelakinya. You betul ni tak nak ikut? Tanya Jasmine. Taklah, kawan you yang namanya Sarah itu tak? Jawab Saripah. Ia hanya mengenal Sarah dari foto dan cerita-cerita Jasmine padanya. Iyalah,
You masih ingat rupanya. You tak apa, I tinggal. Selama I tak ada, you pandai-pandailah jaga kesehatan. Jangan lupa makan, rehat yang cukup. Jangan penat sangat. Jangan gegara nak lupakan William. You kerja tungkos-lungos. Yang ada you sakit kesudahannya. Siapa yang nak jaga you? You janji? Ceramah Jasmine yang tak ingin Saripah kelak sampai sakit. Iyalah, bawel, you cerewet sangatlah. Dah macam grandma. I cerewet juga kena I sayang you. I tak naklah tengok you sakit. Because kalau you sakit, I juga yang teruk. You manja sangat kalau dah sakit. Saripah tertawa mendengar ucapan yang memang benar adanya. Jasmine senang bisa membuat Saripah tertawa lagi. Macam tu kan elok. Dah lama pun I tak dengar you ketawa. You berkicau macam burung serindit. Kalau I burung serindit, you burung murainya lah. Yang suka berkicau terus, tak ada habis. Mereka tertawa. Sudah lama mereka tidak bersenda gurau, tertawa bersama sejak Saripah tenggelam dalam kesedihan yang teramat susah untuk bersenda gurau. Hari-harinya hanya dihiasi dengan menangis dan terus menangis. Baru kali ini Jasmine mampu membuatnya tertawa seperti tadi. Hei Syarifah, Mas Erlangga you apa kabarnya? Dia tak ada ke telepon you. Tiba-tiba Jasmine menanyakan tentang Erlangga. Dah seminggu ni dia tak ada telepon I. I pun tak cuba pula nak hubungi dia. Sibuk dia agaknya. Biasa pun dia paling rajin telepon I. I nak telepon takut pula nak ganggu dia. Saripah teringat Erlangga. Ya, sudah agak lama dia tidak memberi kabar pada Syarifah. Biasanya setiap pukul 50 pagi, dia menelpon, menanyakan Syarifah sudah sholat subuh belum. Kalau you yang telpon, dia takkanlah merasa terganggu. Agaknya dia malah suka dapat telpon dari you. Cobalah you telpon, kata Jasmine memberi saran. Nantilah I cuba hubungi dia, jawab Saripah pula. Iyalah, kalau gitu, I nak balik ke Sangga dululah. You tak ikut ke? Lebih baik you pergi. Apa you nak buat kat dalam bilik ni terus? Nanti pikiran you menerawang kemana-mana lagi. Sudahannya ingat budak Eropah tu lagi. Nangis pula lagi. Macam mana kalau I hantar you ke salon? You facial, biar muka you tak kusam macam ni. I yakin selama you broken heart, you pasti tak pernah facial lagi. Iya kan? Ternyata saran Jasmine kena pada sasarannya. Sarifah setuju dan girangnya minta ampun. Setidaknya ia dapat membawa Sarifah keluar dari kamarnya. Boleh juga ide you. I memang dah lama tak facial. Sekejap ya, I mandi dulu. Sarifah pun bergegas masuk ke kamar mandi. Cepat sikit, teriak Jasmine dari kamar. Kejaplah, balas Sarifah yang berteriak dari kamar mandi. 15 menit kemudian, mereka pun telah siap untuk berangkat. Marilah, I dah siap pun, kata Saripah memberi sambil mengambil tas sandangnya tergantung di lemari. Let's go, jawab Jasmine bersemangat. Mereka pun keluar dari kamar. Terus berlalu meninggalkan rumah Sarifah menuju ke salon langganan mereka. 3 hari kemudian, setelah keberangkatan Jasmine ke Jakarta, Saripah terus menyibukkan dirinya.
Sepulang dari kantor pukul 4 sore, ia mampir ke sanggarnya dan melatih anak-anaknya bermain teater. Ia duduk-duduk sebentar melihat asisten yang melatih hingga waktu menunjukkan pukul 6 sore. Barulah ia pulang ke rumah. Setiba di rumah, biasanya ia langsung mandi air hangat. Terus ia sholat dan mengaji sampai waktu Isya tiba. Barulah ia membuka laptopnya, mengetik novelnya yang telah lama terbengkalai. Pukul 1 malam barulah dia naik ke peraduan. Ketika lelah menyerang seluruh persendian, ia pun terlena, tertidur dalam keletihan jiwa dan raga, pada penantian panjang yang tiada pasti, pada kerinduan yang tak tersampaikan, pada cinta yang ia tak tahu akan bermuara kemana. Sore itu, di ambang senja, ketika rinai hujan kembali jatuh, Sarifah hendak keluar dari kamarnya. Ia beranjak dari peraduan. Tiba-tiba ia merasakan pusing yang luar biasa. Perutnya terasa sakit, nyeri di ulu hatinya, mual dan ingin muntah. Ubin yang dipijaknya serasa bergoncang laksana gempa. Ia berpegang pada daun pintu kamarnya, menahan tubuhnya yang sempoyongan. Tapi, ups, gelap dan ia pun terjatuh. Ketika sadar, ia mendapati dirinya berada di ruang yang asing bagi dirinya. Seluruh tembok berwarna putih bersih. Juga spray dan hordeng sangat berbeda dengan keadaan di kamarnya. Ai, kenapa? Apa yang terjadi pada diri Ai? Tanyanya pada pembantunya. Tadi sore ibu pingsan di depan pintu kamar lama sekali. Makanya saya bawa ibu ke rumah sakit. Kata dokter, ibu harus dirawat beberapa hari. Harus istirahat total, kata dokter. Jawab Bu Siti. Lalu ia mengambil piring yang berisi bubur ayam dan menghampiri Sarifah. Ayo Bu, makan dulu. Dari kemarin ibu belum makan. Dokter bilang ibu harus banyak makan dan cukup istirahatnya. Tak boleh bekerja dulu. Jelas Bu Siti menyampaikan pesan dokter, sembari menyuapi Sarifah. Sarifah melihat tangan kanannya yang tertusuk jarum infus. Berkali-kali ia meringis, menahan rasa sakit. Sarifah tumbang karena kepenatan. Tubuhnya menjadi lemas karena tidak makan. Energinya terkuras tanpa diimbangi dengan makanan yang masuk ke tubuhnya. Ya, sudah berhari-hari ia tidak berselera untuk makan, atau hanya untuk sekedar mengganjal perutnya dengan makanan ringan. Ia lupa, tenggelam dalam kesibukan. Sejak hubungan cintanya dengan William kandas tak jelas, Sarifah tak pernah lagi memperdulikan kesehatannya sendiri. Semua makanan yang dulu baginya nikmat, kini terasa hambar. Jiwanya teramat gersang dan letih. Malam bertandang dengan titik-titik hujan yang jatuh. Satu-satu, samar-samar Sarifah kembali merasakan kesepian dan keterasingan yang dibisikkan di dinding-dinding kamar rumah sakit itu. Namun ia tak menoleh untuk meresapinya lebih lanjut. Kegalauan dan kerinduan seakan berpacu laju menghantam dada. Sesak kian terasa. Sarifah kembali menangis. Butiran air jernih bening itu bergulir lagi di pipinya yang ranum dan bersih. Tiba-tiba ia teringat Aksha. Ternyata boneka itu berada tepat di sisinya. Bu Siti telah membawakannya dari rumah untuk menemani Sarifah di rumah sakit.
Manakala ia sibuk di rumah, Sarifah memeluk erat Aksha, boneka perempuan pemberian William yang dikirimkannya ketika usia cinta mereka genap 1 tahun. Thank you.